Pembahasan soal pilihan ganda untuk latihan soal yang kemarin akan kita bahas untuk persiapan ulangan di hari ini. Ini berikut ini salah satu karakter good governance. Good governance itu berarti pemerintahan yang baik. Banyak sekali asas, tapi ini ada dipertanggungjawabkan. Berarti jawabnya yang dipertanggungjawabkan itu berarti kata lain dari akuntabilitas. Berarti jawabnya yang C. Nomor 1 C. Kemudian nomor 2 ini ada permufakatan atau persekongkolan yang melawan hukum. Ini ada istilah yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kemudian kalau permufakatan dan persekongkolan itu termasuk dari pengertian dari kolusi yang A. Sedangkan nepotisme itu pemberian jabatan kepada kerabat dekat. Sedangkan korupsi itu penyelewengan materi atau uang negara. Material atau dalam hal keuangan. Kemudian kudeta ini adalah pengambil kekuasaan secara paksa. Nepos itu dari kata nepotisme. Jawabannya yang A. Kemudian lanjutnya di nomor 3. Ini ada pengetahuan tersusun supaya memberikan manusia itu kenyamanan dalam kehidupan, itu disebut sebagai iptek. Yang paling tepat itu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang D. Jadi yang lebih lengkap mengenai soal di nomor 3 ini jawaban yang tepat D. Kemudian lanjutnya nomor 4, setiap negara berhak mengembangkan diri dan seterusnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal teknologi juga. Ini pasal yang berhubungan dengan iptek juga. Ini pasal 28C ayat 1. Jawaban yang tepat yang A. Sedangkan pasal 29 ini tentang agama, 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 1 ayat 1 itu tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 33 ayat 1 perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berarti jawabannya yang A. Kemudian nomor 5, ini ketika menggunakan dan mengembangkan iptek perlu ada kesadaran. Kesadaran apa yang diperlukan dari A sampai E ini? Yang paling tepat adalah A, kelestarian alam lingkungan. Ketika iptek berkembang, maka lingkungan harus dijaga supaya lingkungan tidak dirusak. Nanti kalau terjadi kerusakan akan menimbulkan bahaya yang akan merugikan manusia itu sendiri. Sehingga yang A, kelestarian alam lingkungan perlu dijaga ketika pengembangan iptek. Kemudian di nomor 6, sikap selektif. Hubungannya dengan sila pertama. Kalau sila pertama itu berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dari A sampai E kita cari yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Langsung kita temukan yang D. Jawaban yang tepat itu D, yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor 7. Apa yang terjadi bila pemerintah itu menyelenggarakan pemerintah yang transparan? Transparan itu yang terbuka dengan rakyatnya, yang mau menerima aspirasi rakyat dan bekerja dari aspirasi rakyat. Maka yang terjadi adalah terbentuknya ini good government. Terbentuknya pemerintahan yang baik. Kemudian yang 8, pejabat negara yang senantiasa selalu melakukan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat, itu merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip tata pemerintahan yang bagus. Tata mengelola pemerintah yang bagus dalam hal apa? Dalam hal menyerap aspirasi. Nah, kalau menyerap aspirasi berarti pejabat tersebut menjalankan tugas dengan baik, sehingga ini yang tepat di profesionalitas, menjadi pejabat yang profesional. Kemudian Doni selalu cermat menggunakan internet, tidak berbuat asusila, tidak berjudi, tidak menyelekkan orang lain. Itu pasal yang tepat 27.
mengenai pasal 27 itu mengenai larangan atau yang tergolong pelanggaran Undang-Undang ITE. Itu tidak boleh untuk seperti ini pasal 27. Kemudian yang terakhir nomor 10, B.J. Habibie seorang tokoh Indonesia dari Indonesia, Bapak Habibie itu dalam bidang ITEP atau sering disebut juga Bapak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu dalam hal khususnya itu dalam hal pesawat terbang. Nah, itu pembahasan soal yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.